kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, walau dokumen penelitian dan juga kajian tentang situs megalitikum di Tanah Lorelindu, Sulawesi Tengah ini telah lengkap, namun cagar budaya dengan tinggalan prasejarah yang tersebar di 4 lembah itu belum ditetapkan sebagai warisan dunia. Namun, nuansa peradaban kuno dan misterius ini langsung terasa ketika pemirsa nantinya akan masuk ke objek wisata megalitikum Pokekea di Desa Hanggira, Lembah Behoa, Kecamatan Lore Tengah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Nah, ini kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana tempat wisata atau bagaimana Sulawesi Tengah ini dikenal sebagai kota 1000 megalitik. Kita telah terhubung hari ini bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Andi Kamal Lembah atau yang akrab disapa dengan Pak Kamal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kamal. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kamal? Alhamdulillah sehat, walafiat, kita tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Pak Kamal, berbicara mengenai Sulawesi Tengah yang dikenal sebagai kota megalitik ini, sebenarnya apa yang menyebabkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah ini menjadikan ikon 1000 megalitik sebagai ciri khasnya, Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya informasikan dulu bahwa di Sulawesi Tengah ini, khususnya di kawasan 1000 megalitik ini, itu memiliki luasan, itu dipengaruhi luasan yang sangat luas, 219.908,48 hektar. Itu terbagi dalam 4 kawasan. Ada kawasan Bada, kemudian ada kawasan Behoa, ada kawasan Napu, kemudian kawasan Palu dan Lindu. Di 4 kawasan ini terdapat 118 situs, ya, terdapat 118 situs dengan masing-masing wilayah kawasan tersebut memiliki ragam daripada batuan megalitikum yang berbagai macam ragam, ya, di sana. Sehingga di dalam pelaksanaannya sebagai negeri 1000 megalitik ini, pemerintah daerah menjadi fokus untuk segera menetapkan negeri ini menjadi negeri 1000 megalit, karena banyaknya situs-situs cagar budaya dengan ribuan megalitikum yang tersebar di kawasan yang telah saya sebutkan tadi. Hingga ini memiliki 118 situs dengan ragam batu megalitikum. Kemudian Pak Kamal, bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan di kawasan megalitikum tersebut, Pak? Jadi kebijakan yang diambil pertama, perhatian Bapak Gubernur Sulawesi Tengah ini begitu besar, itu telah dituangkan di dalam visi misi beliau untuk mesejahterakan Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju melalui program visi yang dituangkan dalam RPJMD. Maka fokus kebudayaan ini menjadi penting, khususnya menjadikan kawasan Lorelindu ini menjadi negeri 1000 megalit. Oleh karena itu, di dalam beberapa langkah kebijakan tentunya melibatkan beberapa daerah, kabupaten maupun kota. Di 4 kawasan yang saya sebutkan tadi, itu wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, ini mereka harus juga menetapkan menetapkan tim ahli cagar budaya, ya, dengan pokok-pokok pikiran kebudayaan, kemudian disampaikan kepada pemerintah provinsi. Kemudian ini dijadikan tugas utama Bapak Gubernur, menjadikan kawasan ini itu menjadi kawasan negeri 1000 megalit. Oleh karena itu menjadi penting untuk ditindaklanjuti, bukan hanya untuk tanggung jawab oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tapi tanggung jawab juga oleh pemerintah pusat, sehingga dapat memperoleh penetapan warisan dunia dari UNESCO. Itu Bu.
Baik, ternyata untuk kawasan 1000 megalitik ini telah didukung oleh gubernur maupun oleh pemerintah pusat maupun kota, dan ini tentunya untuk menjadikan bahwa 1000 megalitik ini untuk dapat dicanangkan menjadi ikon dunia. Kemudian apa kiranya yang dilakukan oleh instansi ataupun stakeholder terkait dalam mempersiapkan penataan kawasan cagar budaya tersebut agar menjadi warisan dunia, Pak Kamal? Baik, dalam rangka menunjang kawasan tersebut menjadi kawasan untuk memperoleh penetapan warisan dunia, tentu diperlukan beberapa program kerjasama dengan beberapa perangkat daerah. Itu seperti Bina Marga tentu memiliki tanggung jawab terkait dengan infrastruktur jalan, kemudian Cipta Karya, kemudian Dinas Perumahan Permukiman, kemudian Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya beberapa balai dari lembaga vertikal juga kami libatkan di sini dalam merumuskan kebijakan dalam rangka percepatan penetapan warisan dunia, khususnya di kawasan Lorelindo. Sama terkait pembangunan untuk infrastruktur, kemudian juga dari Dinas Pariwisata untuk terus mempromosikan agar masyarakat ini datang berbondong-bondong ke situs 1000 megalitik ini. Kalau boleh dijelaskan kepada pemirsa, Pak Kamal, ada jarak dari kota Palu ataupun dari Kabupaten Poso menuju ke lokasi ini diperkirakan membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Ya, kalau jarak tempuh dari Kota Palu melintasi jalur, ada dua lajur jalur ini, ada jalur lewat Kabupaten Sigi langsung, ada juga jalur lewat Poso, Tentena, kemudian tembus ke area kawasan Bada. Nah, kemudian untuk kawasan Rindu ini lewat Kabupaten Sigi. Jarak tempuh masing-masing ini kalau kita ikuti dengan transportasi lokal yang ada, itu kurang lebih kalau untuk ke Poso kurang lebih 8 jam. Sementara untuk lewat Kabupaten Sigi itu kurang lebih 1 hari perjalanan, 1 hari perjalanan. Ini yang kami ketahui khususnya dari kalau kita melintasi lewat dari Kabupaten Sigi. Oleh karena itu, perhatian pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah juga akan membangun koordinasi nanti dengan beberapa kementerian terkait dengan pemenuhan infrastruktur tadi, sehingga jarak yang panjang tersebut bisa diperpendek karena jalur transportasi itu bisa lebih memadai daripada kondisi sekarang ini. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan program-program pemerintah khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa penugasan misalnya pada Dinas Bina Marga khususnya infrastruktur jalan juga menjadi fokus dan tanggung jawab dalam rangka pembangunan tersebut, khusus dari area Kota Palu menuju ke kawasan Loren dan Bindu. Itu, Bu. Baik, pemerintah ini terus berupaya untuk mendorong bahwa kawasan 1000 megalitik ini untuk menjadi cagar budaya dan juga menjadi sebagai warisan dunia. Dan apakah Pak Kamal, pemerintah daerah kabupaten kota maupun provinsi ini telah menyusun dan menetapkan langkah ataupun strategi penataan kawasan cagar megalitik, Pak? Apa langkah awal yang akan dilakukan oleh pemerintah? Langkah awal yang dilakukan pertama, sudah ada keputusan dua kabupaten ini masing-masing, Kabupaten Poso ada keputusan tentang tim ahli cagar budaya. Ini merupakan pemenuhan sebagai syarat dan standar dalam rangka penetapan daripada warisan dunia. Begitu juga dengan Kabupaten Sigi, juga sudah terbentuk juga SK tentang TACB-nya. Kemudian semua persoalan itu telah dituangkan di dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan dalam rangka pemenuhan cagar budaya khususnya di kawasan Lorelindo. Baik, kiranya berapa jumlah APBD yang dialokasikan terkait dengan penataan kawasan megalitik sebagai pendukung untuk pariwisata, Pak Kamal? Untuk kondisi sekarang, inilah kami sedang berjuang. Kondisi sekarang ini masih
kondisi APBD masih nol. Sementara diusahakan 2024 baru kita masuk di agenda penganggarannya, Ibu. Baik, kalau boleh dijelaskan kembali mengenai respon mungkin dari pemerintah pusat atau dari kementerian begitu Pak. Bagaimana respon mengenai dengan adanya cagar megalitik ini untuk dicanangkan sebagai cagar budaya warisan dunia Pak? Bagaimana responnya sejauh ini? Sejauh ini respon dari Direktorat Jenderal Kebudayaan itu sangat penuh untuk mendukung pemerintah provinsi dalam rangka membangun kawasan tersebut menjadi kawasan negeri 1000 megalit. Oleh karena itu pihak pusat sendiri sering berkoordinasi dengan kami dalam rangka penyiapan dalam rangka pelaksanaan daripada penetapan kawasan negeri 1000 megalitikum ini di Lorelindo, Bu. Baik, untuk sejauh ini juga kiranya apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kawasan cagar budaya megalitikum ini sebagai warisan dunia, Pak? Sejauh ini kendalanya seperti apa? Ya, sejauh ini memang yang menjadi kendala kita di daerah itu adalah menyangkut penganggaran ya, pembiayaan. Oleh karena itu, semua pihak karena tanggung jawab terhadap warisan dunia ini tidak hanya ada pada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, tetapi tanggung jawab juga pada pemerintah pusat. Ini saling mendukung dalam rangka pemenuhan kawasan ini menjadi negeri 1000 megalit dan mendapatkan penetapan warisan dunia. Baik, warisan budaya ini tidak hanya ditanggungkan oleh pemerintah provinsi saja, namun ini juga baiknya didorong, dibantu dalam upaya oleh pemerintah pusat untuk mendukung kawasan megalit ini. Terakhir Pak Kamal, boleh digambarkan sedikit mengenai kawasan 1000 megalit ini kepada pemirsa, apakah memang di satu tempat tersebut terdapat 1000 megalit atau seperti apa gambaran bagi pemirsa yang ingin datang ke Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, Pak? Baik, di beberapa kawasan peninggalan arkeologi tersebut atau megalitikum ini memang dia tersebar. Ada yang di Lore Tengah, ada yang di Lore Selatan, ada yang di Lore Utara untuk khusus Kabupaten Poso, ada di Lindu, bahkan ada juga yang di Palu dan di Kulawi. Oleh karena itu kalau dapat kami gambarkan sedikit bahwa di kawasan Lembah Bada terdapat 35 situs, di Lembah Behoa ada 32 situs, di Lembah Napu 29 situs, serta di Lembah Palu dan Danau Lindu ada 22 situs. Tinggalan arkeologis terbanyak ditemukan di Lembah Behoa yaitu sebanyak 825 buah. Selanjutnya di Lembah Napu sebanyak 752. Lalu di Lembah Palu dan Lindu sebanyak 244 buah. Dan Lembah Bada teridentifikasi tinggalan arkeolog sebanyak 186 buah. Ini dari 118 situs tadi yang kami sebutkan. Oleh karena itu, yang terverifikasi ada 1000 megalit. Yang belum terverifikasi dan terlaporkan itu lebih dari 1000 megalitikum tadi, Ibu. Baik, dengan adanya ratusan ataupun sampai 1000 situs ragam batuan yang belum dikukuhkan sebagai cagar budaya warisan dunia ini, diharapkan ke depannya terutama ketika sudah dianggarkan begitu ya Pak pada tahun 2024 ini segera dapat mendorong bahwa 1000 megalitik khas Sulawesi Tengah ini untuk dapat segera disahkan menjadi cagar budaya milik dunia. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Andika Malembah selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah bergabung pada dialog kami pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Kamal. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih Bu. Selamat malam. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.